kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu. Pada presentasi hari ini ada dua sesi. Yang pertama, sesi perkenalan, dan yang kedua, sesi pemaparan materi. Langsung saja pada sesi yang pertama, perkenalkan, nama saya Hendriana Oduksiabawa. Saya sebagai moderator. Dan saya Francisca Supriyanandek, saya sebagai pemateri. Saya Mediana Yusuf Alamku sebagai pemateri. Saya Maria Magdalena Pera sebagai pemateri. Saya Yusufania Una sebagai pemateri. Pada sesi kedua yaitu sesi pemaparan materi. Kepada pemateri saya berikan kesempatan. 1. Pengertian Total Quality Management. 1. Total merupakan jumlah total keseluruhan, artinya setiap orang yang terkait dengan perusahaan yang terlibat dalam perbaikan terus-menerus. Yang kedua, quality. Quality merupakan mutu kecakapan macam jenis, artinya kesesuaian produk, layanan dengan persyaratan yang ditetapkan konsumen. Yang ketiga, manajemen. Manajemen merupakan eksklusi perusahaan yang memiliki komitmen penuh terhadap kualitas. Jadi, total quality management merupakan suatu sistem nilai yang mendasar dengan komprehensif dalam mengelola secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan memberikan perhatian secara khusus pada tercapainya kepuasan. Yang kedua, karakteristik TQM. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerjasama tim. Yang keenam, perbaikan berkesinambungan. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, kebebasan yang terkendali. Yang kesembilan, kesatuan tujuan. Yang kesepuluh, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Yang ketiga, penerapan total quality management. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dalam TQM, konsep mengenai kualitas dan pelanggan diperluas. Kualitas tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, tetapi kualitas tersebut ditentukan oleh pelanggan. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalam harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para pelanggan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka semakin besar pula kepuasan pelanggan. Yang kedua, respek terhadap tiap orang. Dalam perusahaan yang kualitasnya tergolong kelas dunia, setiap karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas yang khas. Dengan demikian, karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Oleh karena itu, setiap orang dalam organisasi diperlukan dengan baik dan diberikan kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambil keputusan. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Perusahaan kelas dunia berorientasi pada fakta. Maksudnya, bahwa setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar perasaan. Ada dua konsep pokok yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, priorisation, yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dengan menggunakan data, maka manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu yang vital. Data statistik dapat memberikan gambaran. Yang keempat, perbaikan berkesinambungan. Peningkatan yang berkesinambungan mendorong perusahaan untuk melakukan analisis dan menciptakan cara-cara yang lebih bersaing dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi semua harapan pihak yang
berikut faktor penghambat dalam total quality management. Yang pertama, delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik. Yang kedua, proses penyebarluasan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang terbatas dan elokmatif. Yang keempat, harapan yang berlebihan dan tidak realistis. Yang kelima, empowerment yang bersifat prematur. Yang keenam, kerjasama tim yang kurang serasi. Yang ketujuh, intinya sebelum mencoba menerapkan suatu perusahaan harus paham benar tentang konsep TQM. Yang berikut, manfaat total quality management. Manfaat dari PKM yang mungkin dapat dirasakan oleh institusi di masa yang akan datang adalah: yang pertama, membuat institusi sebagai pemimpin atau leader dan bukan hanya sekedar pengikut atau follower. Dua, membantu terciptanya teamwork. Yang ketiga, membuat institusi siap dan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan. Yang keempat, membuat institusi siap dan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan. Yang kelima, hubungan antar sifat departemen yang berbeda dan lebih mudah. Sekian saja pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk sesi diskusi dan kesimpulan akan dilanjutkan di grup manajemen pendidikan. Sekian dan terima kasih.